Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arwina Kautaro Ummu Himayah dengan NIM 11020125064. Di sini saya mau mereview sebuah jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu literasi akademik. Untuk jurnal yang saya ambil berjudul Validation of Genderism and Transphobia Scale Indonesian Version, Short Version, Factor Structure and Reliability. Nah, jurnal ini ditulis oleh Jibril Sinatasin beserta teman-temannya yang diterbitkan pada tahun 2025. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan versi pendek dari Genderism and Transphobia Scale atau biasa disingkat dengan GTS, yang diharapkan dari pengembangan tersebut dapat sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Adapun GTS sendiri merupakan alat ukur yang dikembangkan oleh Hill dan Willoughby pada tahun 2005 untuk mengukur tingkat transfobia yang dioperasionalkan terhadap individu transgender maupun beragam gender. Lalu dalam penelitian tersebut menggunakan desain pendekatan kuantitatif dan survei non-acak yang menggunakan dua kali pendekatan. Pada pendekatan pertama atau pada studi pertama menggunakan berupa pengembangan, dan studi kedua berupa validitas isi. Untuk tekniknya, dalam kedua studi ini sama-sama menggunakan teknik accidental sampling, namun yang pertama untuk mengumpulkan data sekunder dan untuk studi kedua mengumpulkan data primer. Untuk instrumennya mereka menggunakan Genderism Transphobia Scale yang dikembangkan oleh Hill dan Willoughby tahun 2005 yang terdiri dari 32 item. Lalu jenis analisanya mereka menggunakan analisis inter item correlation dan analisis validitas isi. Lalu untuk hasil dari penelitian tersebut dalam penelitian tersebut di studi pertama itu menghasilkan bahwa analisis faktor eksploratory pada 32 item GTS itu menghasilkan 6 faktor yang tidak sesuai dengan model asli 2 dimensi yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya, nilai agama, dan kondisi norma sosial masyarakat Indonesia. Selain itu juga ditemukan korelasi yang tinggi sehingga dilakukan reduksi item. Dari reduksi item tersebut dipilih 9 item terbaik berdasarkan analisis inter item correlation dan validitas isi. Adapun hasil dari studi kedua yaitu EVA terhadap 9 item yang telah dipilih di studi pertama itu menghasilkan 2 dimensi yang jelas, yaitu genderism, transphobia, dan gender basing yang selaras dengan model asli Hill dan Willoughby 2005. Nah, uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha antara 0,602 hingga 0,838, sehingga dapat disimpulkan bahwa GTS-SV ini telah valid dan bisa digunakan untuk mengukur tingkat transfobia masyarakat Indonesia. Namun dari penelitian tersebut terdapat kelemahannya, yaitu penelitian ini karena menggunakan teknik accidental sampling sehingga beresiko terjadi bias seleksi. Selain itu juga karena sampel yang digunakan dalam penelitian ini itu menggunakan hanya mahasiswa, kalangan mahasiswa saja, bukan kalangan umum atau masyarakat umum, sehingga menyebabkan daya generalisasinya itu terbatas. Apalagi jika alat ukur GTS-SV tadi ini dipakai untuk populasi yang lebih luas atau nasional. Jadi kritik dan sarannya pada penelitian ini karena struktur faktor yang dihasilkan ini belum terkonfirmasi secara statistik, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan CFA atau confirmatory factor analysis yang berguna untuk mengkonfirmasi kesesuaian struktur faktor GTS-SV versi Indonesia. Selain itu juga diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih luas, artinya lebih beragam, bukan hanya mahasiswa namun masyarakat umum, kalangan muda, kalangan tua, semuanya digunakan sebagai sampelnya, sehingga validitas dan reliabilitasnya ini dapat diterapkan secara lebih luas lagi. Sekian review jurnal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.